Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta, profesor, dan dokter sekalian. Para peserta dari Apa Saja Kutanya atau ASHOGI di seri ke-155 hari ini di hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Hari ini kita akan mendengarkan topik mengenai operasi kanker ovarium dan akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Agustria Zainul Saleh, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Hari ini juga kita akan mendengarkan beberapa diskusi dari narasumber kita. Yang pertama, beliau adalah Ketua Umum HOGI, juga konsultan obstetri ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dr. Brahmana Askandar Cokroprawiro, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Dan juga narasumber kita, Dr. Kade Yudi Saspriyana, MBiomed, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah Denpasar. Sebelum kita memulai acara kita, sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Umum HOGI, Dr. Brahman Askandar Cokroprawiro. Pada Dr. Brahmana, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih banyak, Dr. Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat senior saya, Dr. Agustria dari Palembang. Kemudian sahabat saya, Dr. Kade. Ini ada Bu Sekjen juga, Dr. Taufan. Kumpul satu layar, edisi ke-155. Jadi nggak pernah putus loh, 155 ya. Nanti sebentar lagi kira-kira tahun ini, akhir tahun kira-kira edisi ke-200 ya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan, kadang-kadang berulang, tetapi itu anggaplah sebagai refreshing, sembari kita menambahkan beberapa hal yang mungkin baru, karena ilmu selalu berkembang terus, selalu jurnal ada penemuan terbaru dan lain-lain. Demikian dari saya, mudah-mudahan tetap semangat, sama-sama kita updating ilmu karena itu tugas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana untuk tidak memperlama acara. Selanjutnya acara ini akan saya serahkan kepada Dr. Agustria Zainul Saleh untuk memandu acara ini sebagai moderator. Baik dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam Asogi yang ke-155. Alhamdulillah sudah berhasil sampai ke 155. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai operasi pada kanker ovarium. Seperti sudah kita ketahui bahwa operasi adalah terapi inisial pada kanker ovarium yang antara lain tujuannya adalah sebagai sarana diagnostik, juga untuk mengetahui berapa jauh penyebaran penyakitnya yang sering kita sebut sebagai staging, dan kalau memungkinkan kita bisa melakukan reseksi tumor sebanyak mungkin. Pada hari ini telah hadir
dua narasumber kita yaitu Dr. Brahmana Askandar Cokro Prawiro yang selain sebagai ketua Hogi, beliau adalah konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Dr. Stomo, Universitas Airlangga Surabaya. Dan yang kedua adalah Dr. Kade Yudi Saspriana SPOG, M Biomed, subspesialis onkologi ginekologi dari Rumah Sakit Profesor Ngurah di Denpasar. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan dulu pembukaan dari kedua narasumber ini. Saya persilakan Dr. Brahmana atau Dr. Kade yang lebih dahulu. Saya izin saya dulu ya, Dok. Saya ini Mari. tadi ada konsulan durante operasi nanti ya. Sebentar. Ya, ya, izin. Bentar, saya coba share screen izin Dokter Agustria. Ini ya. Nah, ini kalau nggak salah topiknya mengenai peran operasi begitu ya. Karena operasi itu backbone dari terapi kanker ovarium ya. Ini pengantar diskusi ya. Kak, ini saya nggak usah, semua sudah tahu tentang kanker ovarium, bagaimana challenging-nya karena stadium lanjutnya. Ya. Ini recurrence rate-nya, hanya poinnya saja loh, recurrence rate stadium 3 itu 80% nih. Jadi kalau yang nggak kambuh itu beruntung itu ya, yang termasuk yang 20% dia itu. Ya. Nah ini tujuan operasi ada dua nih pada kanker ovarium ya. Yang stadium dini, kalau preoperatif, kita dari semua imaging, itu kita duga stadium dini, maka nama operasinya itu surgical staging procedure. Karena apa? Karena tujuan utamanya adalah menentukan stadium secara akurat. Tumor jelas diangkat, tetapi tujuan utama yang penting juga adalah menentukan stadium. Kenapa stadium penting pada stadium dini? Karena pada stadium dini itu stadium yang akurat itu menentukan langkah selanjutnya. Apakah cukup di follow up? Apakah harus mendapat kemoterapi? Kalau stadium dini dan tidak dilakukan staging dengan proper, maka kita mengalami keraguan. Ini saya follow up, apa ini harus kemo? Kita nggak boleh memberikan pasien itu, di kemo aja deh. Kata-kata itu nggak boleh itu. Kemo aja deh itu nggak boleh ya. Jadi harus kalau memang perlu kemo, kemo. Kalau enggak gitu ya. Makanya stadium sangat penting. Nah, kalau kita ngomong peran operasi pada stadium lanjut, yang paling penting bukan menentukan stadium. Kalau stadiumnya sudah kelihatan mata itu ya, jelas. Kita buka nempel di usus, momentumnya gede ya, pasti stadium lanjut. Nah, kalau stadium lanjut, peran utama operasi adalah melakukan operasi, mengangkat keseluruhan tumor dengan R-nya itu nol. Residunya zero residunya. Sehingga kalau residu zero, prognosisnya akan jauh lebih baik dibanding residunya masih ada tumor gross-nya. Ya. Nah, makanya itu peran kita kalau menghadapi kanker ovarium stadium lanjut, itu kita preoperatif harus menentukan. Kalau saya masuk operasi, bisa nggak saya mencapai R-nya itu nol? Kalau saya bisa mencapai R-nya nol, kita lakukan nama operasinya primary debulking surgery. Tetapi kalau kita evaluasi dan kita perkirakan kalau operasi tidak mencapai R0, maka kita berikan neoadjuvan kemoterapi, berikan kemo, setelah 3-6 kali kemoterapi, kita evaluasi, baru dilakukan operasi untuk mencapai R0. Ya. Sehingga stadium dini nama operasinya adalah surgical staging procedure, pada stadium lanjut nama operasinya adalah primary debulking surgery gitu ya. Jadi bukan pada stadium lanjut, surgical staging agak aneh di telinga kita karena kan penentuan stadiumnya nggak penting-penting banget karena sudah jelas gitu ya. Namanya primary debulking surgery atau cytoreductive surgery ya. Nah, ini contoh stadium-stadium ini bisa diketahui kalau dengan proper pada stadium dini kita melakukan surgical staging prosedur. Lihat seluruh rongga abdomen, omentumnya dilakukan biopsi, limfadenektomi dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kalau operasi stadium lanjut itu memang ekstensif karena tujuannya mencapai R-nya nol ya, karena prognosisnya akan lebih baik ya. Kalau stadium dini hanya untuk melakukan angkat tumornya jelas sesuai umurnya, angka histerektomi atau enggak sesuai umur dan lain-lain ya. Nah, ini surgical staging surgery, longitudinal laparotomi, peritoneal cytologi, biopsi, histerektomi, omentektomi, appendektomi. Kalau untuk musinus dan sudah ada involvement dari appendix. Tapi kalau looks normal, kita nggak perlu appendektomi lagi sekarang ya.
Nah, frozen section itu sebetulnya perannya menentukan ekstensivitas operasi ya. Kalau curiga ganas dan frozen sectionnya ganas, kita lanjut kepada surgical staging prosedur. Tapi kalau benign, kita mungkin cukup ovarektomi unilateral ya. Nah, ini ternyata penelitian menunjukkan nih ya, 18,7%, hampir 20% yang secara klinis itu early stage epithelial ovarian cancer, ternyata begitu dilakukan surgery dan staging prosedur yang proper, itu ternyata 18,7 alias 20% ternyata upstaging itu ya. Jadi artinya hati-hati kalau kita kira ini stadium dini, ah udahlah nggak usah kemoterapi. Tapi ternyata data mengatakan 20%-nya ternyata itu sudah stadiumnya naik itu, bukan stadium dini lagi ya, upstage ya. Nah, ini kita lihat tipenya epitel, germ cell, sex coat, kita sudah tahu semua ya. Nah, indikasi kemoterapi, hampir semua kanker ovarian itu perlu kemoterapi, kecuali misalnya pada germ cell, diskerminoma stadium 1A, 1B, imatur teratoma stadium 1A grade 1, kemudian epitelial stadium 1A grade 1. Kenapa penting? Artinya, kalau pasien itu diskerminoma dan stadiumnya 1 atau 1B, pasien bisa tanpa kemoterapi loh, tanpa kemoterapi dia. Nah, kalau misalnya cuma ovarektomi saja, tanpa apapun lainnya, kita kan nggak tahu pasien ini stadium dini atau stadium lanjut. Kemudian kita cenderung udahlah karena ganas di kemoterapi aja begitu ya. Nggak boleh ada kata-kata aja itu ya. Jadi harus dilakukan penentuan stadium yang akurat karena ada kesempatan pasien terhindar dari kemoterapi seandainya stadiumnya 1A 1B itunya ya. Contoh juga imatur teratoma, kemudian yang epitelial stadium 1A grade 1 ya. Nah, ini kira-kira semua hampir perlu ajuvan. Yang tidak perlu ajuvan yang itu tadi ya, makanya pada stadium dini proper staging itu penting karena stadium yang secara akurat penting ya. Kira-kira gitu nanti disampaikan berikutnya oleh Dokter Kade ya. Saya sudah close ini ya. Oke, makasih. Silakan, Dok. Silakan. Terima kasih Dokter Brahmana. Eh, Dokter Karin, silakan. Selamat sore, terima kasih yang terhormat Dr. Agustria, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Dr. Brahmana, Profesor, Dokter, guru-guru, senior sejawat, saya izin share screen. Jadi tadi terima kasih. Jadi yang telah disampaikan oleh Dr. Brahmana tadi sudah sangat lengkap. Saya hanya izin menambahkan sedikit tentang operasi kanker ovarium. Jadi tadi sudah disampaikan, jadi prinsipnya untuk kanker ovarium adalah early stage atau stadium dini dan stadium lanjut. Tadi untuk langkah atau prosedur operasi pada early stage sudah disampaikan. Jadi pada prinsipnya kita ingin menentukan pasien yang kita tangani, yang kita operasi itu berada pada stadium mana. Kemudian isunya berkembang makin ke sini adalah mengenai minimal invasive surgery. Jadi data studi yang ada menunjukkan bahwa peran dari laparoskopi sangat-sangat mulai banyak dari studi-studi itu bahwa dapat hasil yang antara laparoskopi dan laparotomi tidak terlalu berbeda. Yang terpenting adalah kalau laparoskopi dimungkinkan atau diharapkan tidak terjadinya tumor spillage atau tidak terjadi pecahnya tumor dan kalau bisa dikerjakan oleh memang expert yang benar-benar karena kalau untuk limfadenektomi para aorta diharapkan bisa sampai ke atas sampai mencapai paling tidak left renal vein. Kemudian tadi sudah juga disampaikan mengenai stadium lanjut. Kalau kita berbicara stadium lanjut, 2B ke atas begitu, kita bicaranya PDS atau IDS. Jadi PDS itu nantinya akan diikuti oleh ajuvan. Kalau dia IDS, kita memberikan neoadjuvan. Jadi seiring dengan perkembangan dunia kedokteran, kemajuan teknik operasi makin-makin sangat berkembang, sehingga harapannya adalah tercapainya residual zero. Jadi betul-betul pasien itu menerima manfaat atau benefit dari operasi yang kita kerjakan, yakni survival yang bertambah baik, OS-nya baik, PFS-nya baik. Namun kalau kita di awal kira-kira operasi kita tidak mungkin mencapai OS yang baik, PFS yang baik, mungkin mungkin dapat kita pertimbangkan memberikan neoadjuvan terlebih dahulu. Sekilas kalau kita lihat sejarah dari operasi debulking atau sitoreduksi ini mungkin pertama kali diperkenalkan tahun 1934 oleh eh, Dr. Meek. Kemudian dalam perkembangannya tahun 75 oleh Dr. Thomas Griffiths sebagai pionir yang beliau yang pertama kali
mencetus dari data yang ada bahwa operasi debulking itu tidak hanya sebatas tumor palliation saja. Karena ketika pasien dapat tercapai R0, residual zero, maka overall survivalnya juga akan semakin baik. Tentunya hal ini akan berkaitan dengan kompetensi dokter dan tidak kalah penting tim multidisiplin, sarana yang memadai, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita tidak se eh, se sekuat di luar untuk satu orang individu operator itu dapat mengerjakan sampai dengan upper abdominal surgery. Namun dengan kerjasama dan kolaborasi mungkin bersihnya area di upper abdominal surgery ini dapat kita capai sehingga harapannya survival akan semakin baik. Jadi kalau kita lihat benchmark mungkin beberapa data di data di ESGO, di IGCS, survival rate akan berkaitan dengan residual tumor, kemudian operasi debulking dengan no macroscopic residual disease, sekali lagi no macroscopic merupakan standar terapi pada kanker ovarium tipe epithel. Kemudian data di Indonesia, saya kutip dari data di RSCM tahun 2012 sampai 2016, perbandingan antara optimal dan suboptimal itu mungkin kurang lebih hampir sama. Jadi kalau kita berbicara tentang surgery pada advanced stage, kita akan ada klasifikasi dua di daerah pelvic, daerah upper abdomen. Di mana secara prinsip sebenarnya tumor ovarium dan lesi metastasis di daerah pelvic itu dapat diekstraksi. Jadi kalau kita melihat literatur-literatur buku-buku, terutama yang ditulis oleh Robert Bristow, nanti ada disebut radical oophorectomy tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Jadi secara prinsip seluruh lesi di kavum pelvic ini sebenarnya bisa diekstraksi. Kemudian di upper abdomen nanti kita akan melihat di omentominus dan ilium dari pangkal duodenum. Jadi sebenarnya kita dengan kompleksitas di Indonesia, jarak secara geografisnya jauh-jauh, kita berharap standar operasi kanker ovarium di negara kita itu equal dengan negara luar. Mungkin pengalaman saya tidak banyak, saya mungkin hitungannya masih murid dari dokter Brahmana, dari dokter Agustria. Tapi kalau saya lihat kemampuan dokter-dokter kita, dokter di Indonesia itu sebenarnya tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri. Apalagi kalau kita melihat video-video di ESGO dan sebagainya itu mungkin kemampuan kita tidak kalah. Namun sekarang permasalahannya adalah sebaran wilayah kita terlalu luas, kemudian sarana prasarana juga belum tercover pada seluruh pusat-pusat pelayanan kanker di Indonesia. Berikut adalah saya kutip dari Profesor Nicoletta Colombo tentang bagaimana kita mensilek pasien untuk kandidat PDS. Jadi ada beberapa kriteria bisa dilihat. Kemudian yang terpenting adalah intinya kalau kita memilih PDS di awal, kita harus yakin bahwa pasien ini bisa kita angkat secara gross no macroscopic residual disease. Berikut adalah kandidat tidak PDS yang saya ambil dari data dari Vergote dan Profesor Colombo, jadi infiltrasi ke mesenterium ileum, kemudian massa karsinomatotik diffuse di ileum, kemudian infiltrasi ke gaster atau duodenum dan kaput pankreas, kemudian metastasis hepar pada daerah sentral atau multisegmental, termasuk metastasis otak. Jadi kalau kira-kira dari ini, kalau kita klasifikasi ada 7 wilayah, 7 area organ yang kalau sudah terinfiltrasi seperti ini, PDS tidak menjadi pilihan. Selanjutnya ada Peritoneal Cancer Index. Jadi PCI ini dikembangkan tahun 90, jadi ada 13 region yang kita berikan skor 0 sampai 3 dengan totalnya 39. Jadi rata-rata kalau skor 10 sampai 20 itu sudah kita bisa lihat, kita nilai operasi optimal debulking uh, dapat tercapai. Selanjutnya adalah isu mengenai konservatif surgery, karena makin ke sini tampaknya wanita usia reproduksi yang belum menikah bahkan atau mungkin belum memiliki anak sudah terkena atau terdiagnosis sebagai kanker ovarium. Nah, bagaimana sikap kita? Jadi kita memilih atau ada selection kriterianya. Jadi benar-benar dia early stage, low risk tumor, surgery tekniknya dia bisa kita lakukan unilateral salpingorectomy dan surgical staging. Di mana secara data reproductive outcome-nya di mana kehamilan setelah pengobatan kanker itu bervariasi antara 25 sampai 65,4%. Selanjutnya, bagaimana kalau setelah operasi konservatif surgery ini mengalami rekarensi? Nah, itu tata laksananya menyesuaikan dengan lokasinya. Apakah dia oligometastasis atau lebih dari one site metastatik. Dari panduan NCCN 2024, jadi fertility sparing surgery itu dapat dipertimbangkan pada yang stadium awal, kemudian low risk tumor. Yang terpenting adalah konseling. Jadi pada konseling kita harus menjelaskan standar terapi seperti apa.
Sedangkan standar terapi mungkin kalau di stadium awal dia adalah staging yang secara lengkap. Nah, kalau kita memilih terapi konservatif, tentunya dia adalah terapi yang substandar. Jadi ada risiko kekambuhan, tapi termasuk juga kita harus jelaskan peluang-peluang keberhasilan. Berikut adalah quality indicator. Jadi kalau kita melakukan eh, operasi advanced stage eh, ovarian cancer untuk operasi debulkingnya. Saya ambil dari ESCO. Jadi ada 10 eh, indikator dari quality performing index ya. Jadi kalau skor ini totalnya adalah 40. Kalau paling tidak skor di atas 32, artinya center kita atau pusat pelayanan yang kita kerjakan itu memang betul-betul sudah qualify untuk mengerjakan operasi eh, advanced stage ovarian cancer. Berikut mungkin untuk di Indonesia, mungkin yang terpenting adalah pertemuan multidisiplin. Jadi mungkin kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita harus melibatkan tim dari bedah, digestif, urologi, vaskular, kemudian dari radiologi dan seterusnya. Kita lakukan evaluasi dan kita menentukan eligibilitas, apakah pasien ini kandidat untuk dilakukan PDS atau kita lakukan IDS dulu. Jadi sebagai take home message terpenting kalau untuk kanker ovarium itu adalah diagnosis. Jadi sebelum kita melakukan operasi, kita differentiate apakah pasien kita berada pada early stage atau advanced stage. Jangan sampai kasus advanced stage kita duga sebagai early stage, dia sudah ada efusi, sudah keterlibatan upper abdomen, kita buka ya kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Yang kedua adalah perioperatif manajemen persiapan. Karena umumnya pasien kanker ovarium itu kalau stadium lanjut, katakanlah begitu, datang pasti dalam kasus kondisi hipoalbumin, anemia, dan seterusnya. Jadi perlu upaya-upaya untuk memperbaiki, mengoptimalkan untuk operasi. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi anatomi saat kita melakukan operasi. Karena kalau sudah advanced biasanya sudah, mungkin pengalaman saya tidak banyak, jadi sudah tidak beraturan. Jadi kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi harapannya meminimalkan cedera. Termasuk juga bagaimana kita mengimplementasi dari kemampuan bedah kita, utamanya untuk basic surgical skill. Sehingga yang terpenting kalau kita melihat di tempat kita, jadi harapannya pasien-pasien kita itu bisa dioperasi dengan baik adalah kerjasama. Jadi mungkin tidak biasa di Indonesia satu operator itu mengerjakan sampai seluruhnya upper abdomen. Nah, dengan kita pendekatan ke urologi, ke bedah digestif, vaskuler, eh, residual zero ini bisa kita capai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah karena mungkin pasien kanker ovarium di negara kita mungkin mostly menggunakan pembiayaan JKN. Jadi terpenting adalah kalau dari pengalaman kami, coding di setelah kita melakukan tindakan itu sangat penting. Jadi kita harus betul-betul rinci dan detail memasukkan coding. Itu akan sangat-sangat membantu untuk meningkatkan eh, tagihan kita ke BPJS. Jadi sehingga tidak sudah bekerja capek-capek, bekerja lama begitu, tidak ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin demikian dokter, profesor, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Dokter Kade. Eh, para guru besar, para rekan sekalian yang hadir pada webinar ini, eh, tadi ada pesan dari Dokter Brahmana. Beliau mohon maaf karena tidak bisa ikut selanjutnya dan eh, sebagai narasumber nanti dia akan digantikan oleh Dokter Taufan Widya Utami, SPG Onkologi Ginekologi. Baiklah, setelah kita atau Dokter Taufan mungkin akan menambahkan lagi. Terima kasih Dokter Agustria. Saya rasa cukup ya karena Asogi ini memang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman dari SPOG, non-onkologi ataupun teman-teman dari sejawat Hogi untuk berdiskusi ya. Jadi paparan dari Dokter Brahmana saya rasa sudah cukup. Kita berdiskusi saja langsung Dokter Agustria. Silakan Dok. Baiklah, para sejawat dan yang bersepadan hadir, eh, kita buka forum diskusi. Kami mohon untuk yang ingin mengajukan pertanyaan agar menuliskan pada kolom Q&A atau bisa pada kolom chat. Mohon izin dok, ada dua pertanyaan di kolom Q&A dokter.
Baiklah, ini sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Julius Parlin dari Lubuk Linggau. Apakah diperlukan ajuvan jika perbedaan hasil PA low grade 3 serous karsinoma, kemudian dirujuk ke center lanjutan, dilakukan surgical staging ulang, hasilnya ditemukan tidak temuan keganasan, hanya ditemukan endometriosis. Jadi mungkin ada perbedaan diagnosis pada waktu operasi pertama dan hasil dari relaparotomi untuk melakukan surgical staging. Bagaimana solusi pemeriksaan selanjutnya? Mungkin silakan Dokter Kade dulu atau Dokter Tovan dulu yang akan memberikan tanggapan. Ya, silakan Dokter Kade dulu ya. Baik, terima kasih Dokter Agustria. Saya izin Dokter Tovan. Ya, Jadi ya. eh, kalau kalau saya lihat dari ilustrasi yang disampaikan oleh Dokter Julius, kondisi seperti ini bisa saja terjadi. Mungkin kalau dia di early stage sudah misalkan dilakukan SOU, hanya mungkin salpingoforektomi kanan atau kiri, hasilnya mungkin endometrioid atau low grade serus begitu seperti narasi ini. Kemudian dilakukan staging lengkap, misalkan dengan HT, kemudian SO, kemudian ovarium yang kontralateral, limfadenektomi pelvik, bilateral, kemudian paraorta, omentektomi, biopsi peritoneum, hasilnya tidak ditemukan metastasis. Jadi kemungkinan ya memang stadium awal. Jadi memang bisa saja kondisi ini terjadi. Atau kemungkinan kedua memang terjadi eh, untuk pembacaan PA itu cenderung mungkin pada beberapa kondisi bersifat mungkin masih sangat subjektif, terutama pada center yang mungkin hanya ada satu patolog, mungkin tidak sempat melakukan review atau banding ke koleganya, jadi bisa saja. Tapi kalau dari ilustrasi ini, sepertinya pasien memang berada di early stage, nanti kita lihat apakah dia di 1A atau 1B, yang berdasarkan panduan mungkin kalau untuk 1A, 1B dia mungkin, kalau 1A dia low grade begitu. Eh, Low grade saya tak tahu low grade 3 ya. Kalau low grade itu mungkin gradingnya satu dia ya. Kalau dia sudah derajat diferensiasinya buruk ke grade 3 mungkin dapat dipertimbangkan pemberian kemoterapi. Mungkin demikian dokter, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dokter Kade. Eh, jadi kalau misalnya ada perbedaan dan pada operasi surgical staging berikutnya kemungkinan tidak ditemukan adanya tumor, jadi kita bisa berasumsi bahwa ini tumornya masih dalam stadium 1A ya. Dan kemungkinan untuk memberikan kemoterapinya tergantung dari grade-nya ya Dokter Kade. Mungkin Dokter Tovan ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Suara saya jelas, Dokter Agustria. Ya. Bella, Ya. ini yang kedua Terus, ada pertanyaan dari Dokter saya boleh Raditya. menambahkan Dokter Oh ya Agustria. silakan Dokter. Maaf nih di RSCM ini lagi harian ini sinyal jelek banget ya. Saya khawatir suara saya tersendat-sendat gitu nyampainya. Tapi jelas ya Dokter Agustria, mohon izin Dokter Kade ya, jelas ya. Jelas. Ya ya. Oke, makasih. Jadi ini penting sekali juga dibahas ya sedikit saja mengingat ya bahwa ovarian cancer itu kan terbagi menjadi dua tipe utama ya, tipe satu, tipe 2 gitu ya. Jadi ini adalah dua subtipe dari ovarian cancer yang memang kita tahu pembagian itu berdasarkan berdasarkan maaf maaf ini kok udah muncul ya ya berdasarkan dari bagaimana tingkat atau pertumbuhannya ya kemudian bagaimana penyebarannya dan juga terhadap respon terhadap kemoterapi gitu ya jadi kalau kita lihat tadi yang disinggung adalah low grade ya low grade serous ya jadi kita tahu serous itu ada yang low grade ada yang high grade di mana kalau yang low grade itu termasuk dalam tipe satu gitu ya tipe satu yang memang dimasukkan bersama dengan musinus ya dengan misalkan malignan Brenner atau mucus atau misalkan sejenisnya yang memang termasuk clear cell ya. Kalau kita tahu ini kelompok tipe satu ini yang memang sangat dianggap resisten terhadap kemoterapi. Ya tentu ini powerful terhadap pembedahan. Nah, bagaimanapun sejawat ya tentunya kita melihat
prognosis dari penderita kanker ovarium itu ditentukan oleh primary treatment. Primary treatment, di mana cornerstone atau prinsip utamanya adalah cytoreductive surgery dan plus kemoterapi. Nah, itu dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, seringkali memang sejawat, mohon maaf ya, bahwa dalam melakukan suatu prediksi keganasan preoperatif itu sangat-sangat penting. Karena jangan sampai, mohon maaf nih ya, diacak-acak gitu ya operasinya, ternyata pasien semuanya terkirim dengan incomplete staging dan itu menentukan prognosis. Jadi kembali lagi pada low grade tadi, memang jangan sampai memang pembedahannya itu tidak sesuai ya, artinya tidak komplit ya. Karena seringkali pasien sangat berkeberatan ya jika misalkan kemarin baru operasi kemudian harus laparotomi untuk surgical staging, itu memang menjadi masalah, dan akhirnya kemoterapi yang memang pada low grade sebagai low malignant potensial itu biasanya relatif resisten terhadap kemoterapi. Nah, ini membuat kumulatif terhadap apa namanya kumulatif prognosis pada wanita ovarian kanker kita yang akan lebih tidak baik ya. Nah, kalau terkait dengan bagaimana natural history atau pathogenesis dari low grade, tentu kita berpikir bahwa ini kebanyakan bukan P53 mutation, tapi kebanyakan memang pada KRAS dan BRAF mutation, yaitu dari suatu borderline kemudian menjadi misalkan serous menjadi low grade. Nah, itu memang the powerful of knife ya, untuk pembedahan harus baik tadi sampai mencapai R0 tentunya, walaupun R1 pun tidak menjadi menjadi sangat selalu inferior ya, tapi sebaiknya memang dirujuk pada kondisi yang sudah suspek malignan sebelum operasi. Mungkin tambahan dari saya demikian, Dokter Agustria. Ya, terima kasih Dokter Tovan. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Dokter Raditya Eri Pratama, SPOG, yang menanyakan pada kanker ovarium stadium lanjut dengan terapi primary debulking dan diusahakan untuk residu tumor adalah nol. Bagaimana setelah operasi kita memastikan bahwa tidak ada residu baik makroskopis maupun mikroskopis? Terima kasih. Silakan kembali Dr. Tovan dulu atau Dr. Kadi dulu yang ingin menanggapi. Saya pemain cadangan ya, Dokter Kadi aja deh. Saya kaget disuruh ganti Dokter Brahmana. Saya mau periksa pasien tadinya, Dok. Ya, ya Dokter Kadi lah pemain utama ya. Saya Ya, mendampingi saja. ya, baik. Saya mohon izin, Dr. Agustria, Dr. Tovan, saya mohon izin jawab. Jadi terima kasih Dokter Raditya atas pertanyaannya. Jadi untuk memastikan bagaimana secara makros dan mikros no residual disease, tentunya kalau secara makros kita harus hanya operator yang tahu. Jadi kita to be honest, kita harus bisa jujur operasi yang kita kerjakan bersih atau enggak. Jadi semua area nodul-nodul tumor misalkan di advanced stage itu misalkan ada di upper abdomen, misalkan omentum, kita sudah lakukan reseksi selengkap-lengkapnya. Kalau memang kita merasa masih ada left behind, kita harus catat di laporan operasi kita menyisakan tumor di mana, lokasinya di mana, ukurannya berapa, karena itu penting menjadi penanda karena pasca operasi pasti akan kita berikan terapi adjuvan. Begitupun juga kalau sebaliknya kita sudah yakin bersih secara makroskopis tidak tersisa atau tidak ada residu tumor, no tumor left behind gitu. eh, Kita memastikannya tentu dengan modalitas imaging. Kalau kita mengacu kepada protokol di NCCN, jadi post-op pasien dilakukan kemoterapi. Kemoterapi nanti basisnya adalah berbasis platinum untuk yang tipe epitel, yang kita bahas adalah tipe epitel. Pasca terapi, kita harus menentukan klasifikasi pasien ini berada pada klasifikasi mana. Jadi memang dia complete respon atau partial respon dan seterusnya. Atau misalkan progresif disease tiba-tiba dalam pemberian kemoterapi dia sudah muncul masa baru. Kalau seperti itu, modalitas yang bisa kita kerjakan berdasarkan acuan dari panduan-panduan yang ada, kita bisa melakukan imaging. Imaging dari ultrasound pun kita bisa menilai. Dari ultrasound dengan modalitas mesin-mesin ultrasound yang saat ini sudah high end, ya sudah mungkin eh, tingkat presisinya menyerupai atau mendekati dari CT scan atau MRI. Kita bisa menggunakan mesin ultrasound atau kalau tidak kita bisa melakukan CT scan atau MRI. Itu upaya-upaya kita, termasuk nanti ada upaya yang namanya melakukan operasi second look. Jadi second look itu ketika sudah selesai komplit terapi, kita ingin memproven secara histopatologi, kita bisa melakukan operasi untuk kita melakukan biopsi-biopsi di tempat yang
dulunya kita duga masih tersisa tumor, kita ke tempat di mana tumor itu berasal, kita lakukan biopsi, kita kirim ke PA untuk membuktikan bahwa secara histopatologi memang sudah tidak ada sel tumor di sana. Mungkin demikian, dokter. Terima kasih. Terima kasih Dokter Kade. Mungkin ada tambahan, ada tambahan nih. Iya, ya, saya setuju, setuju Dokter Agusteria ya. Jadi memang tentu ini namanya perioperatif ya, persiapan apa strategi operasi itu penting ya. Jadi memang kalau pada ovarian cancer kita tahu ya, dia memang kebanyakan hematogenous ya gitu ya. Jadi memang distant metastasis possibility itu harus kita exclude ya. Artinya advance imaging penting preoperatif gitu ya. Jadi seperti kita detektif nih ketika kita mau menghadapi suatu medan perang gitu ya, mana saja kira-kira ranjau yang memang kita harus apa namanya bidik begitu ya. Jadi terkait tadi apakah memang kita bisa melihat makro apa namanya residu atau mikro residu ya jelas kalau mikro residu kita nggak bisa lihat ya. Kalau yang dimaksud dengan R zero memang secara makros gitu ya. Kenapa dulu misalkan minimal apa di 2 senti nggak apa-apa, sekarang 1 senti ya itu batasannya ya. Jadi betul sekali ketika kita melihat advance imaging sebelum operasi misalkan MRI ya. Kalau kita MRI kita tahu itu soft tissue apa superiority dibandingkan CT scan, tapi kalau CT scan lebih superior dalam melihat bagaimana spreading distance ya gitu ya. Jadi pada lymph node memang comparable antara MRI dengan CT scan. Nah, kalau memang kita preoperatif ya, tadi kan disampaikan memang pada high grade serous ya biasanya memang terkait dengan apa namanya familial atau misalkan terkait dengan berakas segala macam gitu ya itu biasanya advance kita deteksi tapi kalau pada low grade clear cell seromus mucus atau misalkan malignant itu biasanya pada early ya jadi strategi operasinya juga agak berbeda. Jadi kalau pada yang memang kaitannya dengan tadi yang type 1, biasanya kita eh, deteksi pada early stage ya, pada yang apa namanya high grade serous dan tipe-tipe 2 yang lain itu adalah misalkan undifferentiated atau karsinosarkoma itu biasanya terkait dengan advance. Nah, eh, apa tentu tadi ya kejujuran ya dari operator tersebut apakah memang dia sudah mencapai R0 atau tidak itu tadi temuan intraoperatif dikaitkan dengan tadi tuh apa imaging. Nah, kalau sekarang kita bercerita di mana sejawat bekerja ya. Apakah di low resource atau high resource itu. Low resource itu bukan berarti tidak ada fasilitas saja, tapi ada MRI atau CT scan, tapi antriannya panjang. Itu termasuk low resource. Di mana kita secara perioperatif misalkan MRI-nya 4 bulan yang lalu gitu. Kita mau operasi sekarang. Tentu kalau kita berhadapan pada high grade, dia apa progresivitasnya sangat cepat. Biasanya intraoperatifnya udah beda dengan apa namanya dengan imaging yang kita sudah kerjakan walaupun pada kondisi advance. Nah, itu yang harus strateginya juga harus diperhitungkan ya. Jadi intinya kalau ini mohon maaf ya sejawat banyak sekali yang kami terima dari center-center di luar apa onkologi center ternyata banyak yang apa seharusnya di preoperatif sudah suspected highly malignant ternyata dikerjakan di non onkologi center yang akhirnya pasien yang dikorbankan ya. Jadi artinya kalau sudah seperti itu ya insya Allah ya apapun dengan niat baik melakukan referral ya perujukan terhadap pasien tersebut sehingga apa yang dilakukan memang proper dan meningkatkan overall survival ataupun prognosis dari pasien ovarium. Karena ovarian cancer di mana-mana sama ya. Dalam 25 tahun terakhir itu prognosisnya itu nggak geser-geser dari maksimal 40% aja overall survivalnya itu dokter Agus ya kan. Itu nggak terjadi di negara berkembang saja, negara maju juga seperti itu karena kaitannya dengan tadi high grade serous dan type 2 itu biasanya terkait dengan advanced stage ya ketika pertama kali early diagnosis apa namanya diagnosis pertama kali pasien datang ya. Ya, mudah-mudahan bisa bisa di apa dipahami. Makasih. Ya. Terima kasih Dokter Tovan. Baiklah, para sekalian masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin ada kasus-kasus yang dihadapi di rumah sakitnya masing-masing. Kalau belum ada, mungkin saya juga ingin ikut bertanya. Tadi Dokter Kade mengemukakan bahwa untuk evaluasi mungkin diperlukan suatu second look laparotomi. Apakah pada pasien-pasien yang sudah kita lakukan kemoterapi, kemudian kita lakukan pemeriksaan baik itu secara klinis maupun dengan pencitraan maupun dengan apa namanya tumor marker,
yang sudah menunjukkan hasil yang negatif, apakah masih harus dilakukan second laparotomi atau kita cukup dengan pemantauan saja? Terima kasih. Terima kasih, Dok. Saya izin menjawab, Dokter Gustria, Dokter Tovan. Eh, Kalau kita lihat pada buku-buku lama yang saya jadikan acuan itu buku Surgery Ovarian Cancer yang ditulis oleh Robert Bristow. Jadi mungkin kalau di zaman di mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, mungkin ketika imaging, advance imaging tidak sebaik sekarang, tidak semerata sekarang, second look itu menjadi sebuah pilihan untuk menilai terapi kita, entah itu pembedahan, kemoterapi. Karena dulu itu CT scan katakanlah mungkin 10-15 tahun lalu suatu hal yang sangat luar biasa. Mungkin yang 64 slice, kalau sekarang kan sudah berslice-slice dia. Jadi dengan makin ke sini betul-betul sangat luar biasa perkembangan fast moving. Jadi betul-betul luar biasa sekali. Jadi alat-alat apa imaging advance ini presisinya sudah sangat milimeter, termasuk juga ultrasound. Untuk mesin-mesin yang mungkin keluaran 3 atau setahun terakhir ini memang presisinya luar biasa. Jadi mungkin operasi second look itu sudah tidak diperlukan lagi. Apalagi sekarang dengan marker-marker, jadi marker-marker yang bisa kita ambil dari misalkan CTF, circulating tumor itu yang kita bisa ambil dari darah itu juga bisa menilai itu menjadi sebuah alternatif, walaupun yang sifatnya lebih invasif. Jadi makin ke sini kalau kita lihat trennya, pengobatan-pengobatan itu pasti dia less invasif, eh, tetapi menghasilkan presisi yang hampir-hampir mirip. Jadi second look ini tampaknya sudah mulai ditinggalkan. Termasuk kita pendekatan second look dengan menggunakan laparoskopi atau minimal invasive surgery juga sudah mulai. Jadi ketika sudah diperkenalkan imaging advance yang luar biasa perkembangannya, mungkin dominan dari kita klinisi, mungkin bahkan masyarakat juga sudah datang itu ketika dia selesai pengobatan udah dia bawa ini dok perlu nggak kita speed PET CT dok perlu nggak kita lakukan MRI dia sudah punya data tersendiri saya baca begini 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 nah itu menjadi pilihan tersendiri mungkin demikian dok terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Kade. Dokter Topang mungkin ada tanggapan? Ya, ya, setuju, setuju dengan Dokter Kade ya, Dokter Agus. Jadi memang apalagi ya era insurance ya. Jadi memang kita sekarang kan kita kalau bicara apalagi di negara maju ya, bukan hanya dalam hal misalkan keberhasilan treatment, tapi bagaimana kita dalam efisiensi secara cost gitu ya. Jangan sampai nanti cost burden gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan tadi tuh ketajaman atau presisi dari preoperatif gitu. Mungkin kita acceptable ketika misalkan pasien dengan PCI score yang tinggi misalkan ya di mana-mana peritoneal carcinomatosis atau misalkan mental cake yang begitu masif ya di mana misalkan ternyata memang sitologi tidak ada asitesnya memang tidak banyak ya sehingga kita tidak punya misalkan senjata misal melakukan neoadjuvant kemoterapi dulu segala macam itu mungkin diperkenankan ya melakukan second second laparotomi untuk debulking gitu ya artinya untuk mengurangi morbiditas pada operasi pertama tapi tidak menjadi second look yang tadi jadi rutin itu karena di negara maju juga akhirnya dengan kondisi tadi dia kemajuan advance imaging ya kita bisa memprediksi bagaimana ekstensivitas dari operasi tingkat seberapa jauh tingkat potensial morbiditasnya ya itu sudah tidak menjadi hal yang di approve lagi oleh insurance gitu ya jadi emang harus hati-hati ya kecuali pada kasus-kasus tertentu tadi. Baiklah, terima kasih Dokter Topan. Eh, Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Patius Agustiansa, SPOG Sub Spesialis Onkologi. Beliau menanyakan berapa lama waktu tunggu yang ideal menurut Hogi pada PSN kanker ovarium untuk penjadwalan operasi menghindari upstaging. Silakan, Dokter Kadi atau Dokter. Tuh, dokter Tovan tuh. Ya. Saya sudah Oh, disclaimer di depan loh ya, saya pendamping. baik dok. Maaf ya, maaf. Wah ini Senioritas bullying nih. Enggak ya, Dokter Kade. enggak Saya pengen dengar dari Dokter Kade. mohon maaf ini bukan ini dok bukan apa sok tahu dok ya jadi kena giliran Enggak. aja. Kita brainstorming diskusi ya, Dokter Ya, Agus nah ya. ini semua guru-guru saya di sini ini jadi apa agak ini juga. Jadi kalau
waktu tunggu untuk upstaging. Kalau kita kembali lagi seperti disampaikan tadi, type 1, type 2, kemudian dia early stage atau kita duga dia di early stage atau advanced stage, itu menentukan waktu memang sangat-sangat menentukan. Kalau kita merajuk atau merujuk kepada apa namanya Icon One atau Action Trial yang paling pertama dipublish kalau nggak salah tahun 2004 atau 2005. eh, jadi waktu tunggu misalkan pasien sudah operasi, misalkan operasi di luar dikirim. Nah, staging berikutnya itu kalau dia tidak melebihi 35 sampai 42 hari itu baru memberikan manfaat secara OS maupun PFS. Namun kalau untuk kasus yang murni, misalkan kita NOK, neoplasma ovarium kistik suspek ganas, nah, antrian operasi sangat panjang. Kalau kita sudah menduga dari pemeriksaan imaging kita ini suatu mungkin adenokarsinoma yang tipenya mungkin eh, tipe 2 begitu. Kalau kita melihat, jadi kembalikan menurut, maaf ini menurut pendapat saya, kita kembalikan lagi ke cell cycle. Jadi ketika kita melihat fase-fase di sel ini paling tidak operasi harus dikerjakan sesegera mungkin. Apalagi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi ada keterlibatan sudah keluar dari kavum pelvic. Jadi mungkin range tunggunya itu mungkin tidak lebih dari 14 hari atau 7 sampai 14 hari. Saya pernah membaca sebuah artikel, mungkin tapi sifatnya hanya sebuah review saja. Jadi pada kasus-kasus advanced stage ovarian cancer itu waktu operasi dari ketika ditegakkan diagnosis itu no more than 2 weeks sudah dikerjakan operasi. Namun kendalanya sekali lagi di negara kita waktu tunggu operasi juga sangat panjang dan seterusnya banyak-banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin demikian dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Kade. Dokter Tovan ada tanggapan? Ya, ya, memang itu kalau setting yang disampaikan Dokter Kadek saya sepakat ya. Setting di high resource ya, kemudian pada apa developed countries ya. Jadi artinya negara-negara maju dengan segala macam fasilitas infrastruktur yang sangat menunjang ya. Em, jadi memang kebetulan saya juga punya apa ya ya curiosity ya rasa ingin tahunya benar-benar berapa sih batasan bulan ya dalam arti weeks atau bulan di mana advance imaging ataupun imaging yang kita kerjakan itu sebenarnya sudah expired gitu ya. Karena saya sudah melakukan penelitian tersebut dengan salah satu trainee yang sudah lulus sekarang. Ternyata memang tidak sulit dok, sulit untuk kita apa keluarkan semacam kayak rekomendasi. Oh kalau imaging 3 bulan udah nggak bisa lagi kita pakai patokan pada karena gini memang kita berbicara tentang apa behavior ya cell behavior ya kemudian agresivitas dari masing-masing jadi tailor made ya apalagi pada ovarian yang apa type 2 yang begitu agresif ya progresnya cepat sekali ya jadi nggak sampai bulanan juga mungkin akan sudah berbeda ya jadi terkait dengan Dokter Patius tadi ya saya sepakat ya bahwa ini kepedulian kita bersama bagaimana kita bisa artinya memperbaiki ya prognosis dari varian cancer patient kita dengan segala keterbatasan apa sumber daya kita gitu ya. Jadi yang kemarin saya apa membimbing satu trainee tentang bagaimana kesesuaian atau agreement ya agreement antara advanced imaging dengan temuan intraoperatif apa dilakukan suatu semacam stratifikasi waktu gitu ya. Tapi tidak terjawab tuh dari konsultasi apa statistik juga ternyata beliau menyatakan sulit dok karena apa ini sangat-sangat dinamis dan histopatologinya juga harusnya ada subgroup analisis dengan N yang besar segala macam itu mungkin nanti kita bisa pikirkan sebagai salah satu apa multicenter study ya Dokter Kadek, Dokter Patius ya. Jadi apa kayak di RSM ini juga sering kita agak berseloroh ya. Ini udah berganti tahun pasien baru dioperasi juga. Imagine-nya bulan September gitu. Ya udah ganti tahun sekarang 2025 gitu kan walaupun belum sampai 6 bulan ke atas ya. Itu sering kita dapatkan dan harus hati-hati terkait dengan strategi tadi dok. Misalkan kayak katakanlah endometrial CA. Endometrial CA misalkan low risk. Sekarang kita juga terkait dengan molecular classification ya. Saya pernah satu kasus waktu itu awalnya kelihatannya kita bisa membayangkan baik-baik saja ternyata pada saat intraoperatif luar biasa gitu. Jadi ternyata apa hampir frozen ya. Untungnya masih bisa kita debulking gitu. Itu contoh bahwa morbiditas akan sangat berbeda ketika memang advanced imaging itu sudah sangat lama dengan behavior atau agresivitas sel yang memang apa sangat agresif gitu ya. Jadi biasanya kita punya asumsi nih, Dokter Patius, mohon maaf ya.
Jadi kalau udah di atas 3 bulan, advanced imaging pada misalkan type 2 yang tipe-tipe yang apa sangat-sangat apa agresif, misalkan ovarian cancer high grade, misalkan oh ini kayaknya familialnya rame banget ya, kayaknya mirip-mirip dengan apa gambaran high grade misalkan ya itu udah siap-siap aja tuh inform concernnya sampai mungkin bahkan sampai stoma segala macam itu dok. Tapi kalau yang low malignant potensial LMP ya mungkin kita masih bisa agak apa ya agak sedikit toleransi ya. Oke lah. Terima kasih Dokter Tovan, Dokter Kade. Sampai baiklah rekan-rekan sekalian. Para peserta webinar kita masih banyak waktu, kira-kira 10 menit lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan di kolom Q&A atau raise hands. Ya, mungkin boleh sedikit apa ya racing ini juga ya dok ya apa semacam diseminasi tentang landscape ovarian cancer di Indonesia mungkin ya supaya menggugah saja dokter Aksir ya, ya mohon izin Ya, ya. Ya. silakan teman-teman. Ya, baik, makasih dok. Jadi memang kita juga harus mawas diri ya dok. Mungkin tadi dokter Patius, terima kasih ya. Jadi di Indonesia ini ternyata memang gambaran dari ovarian cancer kita tuh agak berbeda ya dengan yang di luar. Ternyata mucinous apa type ya dari ovarian cancer kita cukup tinggi ya. Walaupun mungkin kita juga harus melihat ya apakah benar itu mucinous primary dari apa namanya ovarium ya. Karena kalau kita lihat mostly kan serous ya pada epitelial ya serous musinus cuma sekitar 50%, ternyata saya di RSCM punya apa data sampai 22% ya. Clear cell juga ternyata tinggi sekitar 19% gitu. Jadi memang kalau kita bicara kenapa sih apa kita punya gambaran ovarian cancer pasien kita juga relatif lebih buruk ya. Ternyata gambaran musinusnya banyak apa cukup cukup banyak ya sehingga apa respon terhadap kemoterapi memang tidak baik begitu ya. Jadi ini mungkin menjadi beberapa kali saya racing juga. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan data epidemiologi ini multisenter juga. Apakah betul ya mucinous type pada apa ovarian cancer di Indonesia itu memang tinggi ya. Begitu Dokter Agus ya. Ya, terima kasih teman-teman. Bella, para sejawat sekalian. Mungkin Dokter Kade ada ingin ditambahkan sebagai pesan bagi para sejawat kita, terutama bagi rekan-rekan SPOG, apa yang bisa dilakukan di dalam pembedahan kanker ovarium, baik stadium lanjut maupun stadium awal. Baik, terima kasih dok. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, eh, paling penting sebelum kita melakukan pembedahan itulah diagnosis, diagnosis, dan diagnosis. Jadi kita pastikan apakah ini sebuah keganasan atau tidak. Ketika kita sudah menduga dia keganasan, berada pada stadium awal atau pada stadium lanjut, itu penting. Karena ketika kita sudah memilih untuk menggunakan pisau, melakukan pembedahan, kita harus berstrategi. Operasi kita mau kita bawa kemana? Kalau kita sudah tahu dia mungkin sudah penuh, tidak bisa kita apa-apakan, ya jangan diacak-acak. Jadi mungkin cukup hanya biopsi saja. Kemudian setelah itu kita bisa pemulihannya, recovery-nya tentu akan lebih cepat. eh, kita berikan kemoterapi yang mungkin hasilnya akan lebih baik, baik untuk survival pasien, untuk responnya. Nanti setelah 3 seri begitu kita nilai apakah dia responnya komplit atau parsial dan seterusnya. Karena strategi operasi di awal itu sangat penting, sangat menentukan sekali hasil atau output luaran dari pasien kita supaya jangan karena makin ke sini dengan sistem kondisi yang berlangsung saat ini dengan sistem katakanlah yang berlaku saat ini. Jadi kita operasi aja dulu, nanti mengenai apa belakangan apakah dia ganas atau enggak kita pikir nanti. Yang penting kita operasi dulu sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Nanti belakangan itu akan sangat-sangat akan merugikan pasien. Jadi betul-betul kita harus bertimbang di awal apakah pasien ini perlu kita operasi sekarang, kita rujuk atau bisa kita kerjakan di tempat kita.
Mungkin seperti itu, Dok. Jadi, apalagi zaman sekarang konsultasi itu bisa via video call, kemudian telekonsultasi via chat, WA, dan seterusnya, Telegram. Kita bisa mendiskusikan, oh ini saya ketemu begini, bagaimana. Kita bisa meminta pendapat dari kolega-kolega atau guru-guru yang mungkin jam-jam terbangnya juga sudah jauh-jauh lebih mumpuni untuk menjawab permasalahan kita. Karena mungkin tidak tertutup ke depannya dengan makin kompleksnya masyarakat, pola pikir masyarakat, arus informasi, operasi-operasi maaf yang kurang tepat ini mungkin bisa menjadi sebuah pre prejurisprudensi. Jadi upaya-upaya untuk bisa masuk ke dalam sebuah ranah hukum nantinya. Dianggap kita substandar, sudah tahu ganas kenapa tetap dioperasi dan seterusnya. Itu juga akan sangat membahayakan kita dari sisi profesionalitas. Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Mungkin Dr. Topan ada lagi yang ingin dikemukakan. Ya tadi Ya, baik. mengenai pilihan, apakah saya harus melakukan operasi atau saya rujuk. Ya, ya baik. Terima kasih. Teragusria ya. Jadi sedikit aja meng-highlight ya. Kalau kita apa namanya kembali ke topik nih Asogi sore ini adalah operasi pada kanker ovarium ya. Tentu kita melihat kanker ovarium itu bukan hanya pada epitelial. Walaupun memang kesepakatan nih ya. Kesepakatan ketika kita menyatakan kanker ovarium tanpa menyebut apapun yang dimaksud adalah epithelial ovarian cancer atau EOC ya kan. Karena 85-90% adalah epitelial dibandingkan non epitelial. Tapi kita ingat bahwa saat ini juga di Indonesia untuk non epitelial cukup tinggi ya. Jadi bahkan mencapai 20-25% gitu ya. Jadi tentu berbeda ya pembedahan pada strategi menghadapi kanker ovarium epitelial dengan non epitelial ya. Terutama pada non epitelial kita kita tahu bahwa prognosisnya relatif favorable ya. Jadi artinya favorable prognosis terutama pada misalkan sex cord ya, misalkan apa namanya germ cell misalkan pada dysgerminoma bahkan pada advanced stage kita masih bisa melakukan suatu pembedahan konservatif gitu ya. Jadi apa namanya jangan melulu merasa bahwa kalau advanced stage pada kanker ovarium semua di remove gitu, diangkat tidak ya. Karena kita beberapa kali banyak ya pasien dengan kita tidak melakukan pengangkatan dan preserve fertility pada pasien-pasien muda dengan non epithelial pada advanced stage sekalipun pada stadium 4B sekalipun ya ternyata saat ini juga sudah apa namanya survive dan memiliki keturunan gitu ya. Jadi sekali lagi pembedahan kanker ovarium memang bervariasi ya. Nah, terkait dengan epitelial. Nah, epitelial ini bisa menjadi satu kita suspek ovarian cancer yang early atau yang advance ya. Jadi kalau kita bicara pada early, kita memang biasanya berangkatnya pada cystic ovarian neoplasm suspek malignan. Jadi NOK suspek maligna gitu ya. Ternyata keluarnya adalah early stage dari ovarian cancer. Nah, saat ini memang kita harus melakukan satu upaya surgical staging karena sebenarnya prinsip pada setiap pembedahan pada gynae cancer sebenarnya surgical staging gitu ya. Surgical staging. Jadi penentuan stadium berdasarkan pemenuhan intraoperatif yang dikonfirm dengan patologi. Pada dasarnya semua surgical staging. Namun pada kondisi yang advance biasanya kita sudah melihat dari awal udah asites masif ya, kemudian CA125 misalkan racingnya ribuan ya, kemudian ada Omental cake dengan asitas masif yang mungkin belum tentu misalkan confirm misalnya inkonklusif ya, itu tentu kita bicara PDS atau IDS gitu ya. Apakah PDS selalu inferior dibandingkan IDS? Ternyata saat ini tidak ya. Dulu dikatakan ternyata beberapa laporan bahwa IDS itu lebih superior dalam hal resectability, mengurangi jumlah perdarahan, perioperatif complication, complication segala macam ya, shrinkage tumor ya. Namun saat ini dengan segala macam strategi ya kita melihat bahwa PDS dan IDS memang sekarang comparable. Tentu tujuannya tetap adalah R0 ya. Tapi dengan misalkan primary debulking dengan mencapai R1 pun ternyata tidak inferior dibandingkan misalkan IDS dengan R0 gitu ya. Jadi kita kayaknya mengejar waktu gitu ya di mana tadi tuh time golden period itu harus tidak terlewatkan dan penting juga bahwa kemoterapi nggak boleh lebih dari 6 pekan dari tindakan pembedahan kita karena di atas 6 pekan itu ya relatif tanda kutip lah useless lah kita melakukan kemoterapi untuk menekan yang mikrometastasis tadi ya. Jadi sekali ya secara kesimpulan
bahwa memang tindakan pembedahan pada kanker ovarium itu tailor ya, sekali lagi walaupun kita punya panduan nasional PNPK ataupun panduan lokal PPK, memang terkait dengan tadi ya kita menilai tailor. Makanya dalam suatu center onkologi harus ada tim multidisiplin ya, tadi preoperatif parade menilai apakah ini seberapa ekstensif kita melakukan pembedahan dan apa saja multidisiplin yang harus kita libatkan, karena tadi ini termasuk dalam satu apa ini ya key performance index ya, karena pada ESCO juga salah satu kriteria untuk performance pada pembedahan kanker ovarium itu adalah tadi multidisiplin dan ada evaluasi ya terkait dengan seberapa seberapa persentase untuk tercapainya tadi ya optimal debulking gitu ya pada center onkologi tersebut. Jadi jangan sampai kita mencoreng kita sendiri karena tadi ketidakproperan dalam satu tata laksana dari maaf ya dari sejawat dimanapun bekerja ya, bahwa memang kalau emang ada center onkologi dan ini sudah highly suspected malignant, apalagi sudah asites masif segala macam, pasien nulliparity atau infertilitas segala macam, nggak punya anak atau apa segala macam, itu artinya udah saatnya kita memang menyerahkan pada apa yang lebih komprehensif manajemen ya. Mungkin itu apa sedikit meng-highlight lagi ya. Makasih Dokter Agus ya. Ya lah, terima kasih Dokter Tovan, Dokter Kade. Kita sudah banyak berdiskusi pada sore hari ini dan waktu sudah menunjukkan akhir dari sesi ini. Baiklah kita berikan aplaus kepada kedua narasumber kita, Dokter Tovan dan Dokter Kade. Dan saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada host dari webinar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Ria. wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Agustria, Dr. Tovan, dan Dr. Kade atas pembahasannya sore ini. Dengan berakhirnya diskusi, maka berakhir pula ashogi kita sore ini mengenai operasi kanker ovarium. Kami juga turut mengingatkan untuk minggu depan para peserta untuk dapat menyaksikan ashogi seri ke-156 dengan topik klasifikasi baru kanker endometrium. Baik, saya Reni Angga Julianti mohon izin untuk undur diri. Terima kasih kepada para peserta sekalian untuk mendengarkan dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dok.